Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, para ustadz hujjaj, para jamaah musalla Baitul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah curah limpahkan kepada kita, sehingga kita pada malam hari ini, kesempatan malam ini, kita masih bisa menjalankan ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Harapan besar kita kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah liridha'illahi wa li syafa'ati Rasulillah Sayyiduna wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wal hadrati wa khususan li talifil bayan fi fiqh al-imam Syafi'i ta'lib al-imam Yahya bin Abil Khair bin Salim bin As'ad bin Abdullah bin Muhammad bin Musa bin Amran al-Imrani, nafa'ana Allah bihi min ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah, pembahasan terakhir kita dalam fikih, kajian fikih, yaitu pada kitab shalah, babnya sholatul khusuf, sholat gerhana. Ini kayaknya udah selesai apa belum sholat gerhana pembahasannya? Belum.
Kemarin udah pada praktek belum? Ya, praktek. Kan sholat gerhana, sholatul khusuf atau khusufil qamar, khusufis syamsi, gerhana matahari, gerhana rembulan, itu hukumnya sunnah. Dan sholat ini disunahkan jamaah. Setiap sholat yang disunahkan jamaah berarti boleh dikerjakan dengan sendiri. Jadi kalau untuk sholat gerhana matahari maupun rembulan, likulli rokaatin ruku'ani, setiap satu rokaat itu dua ruku gitu. Jadi dalam satu rokaat rukuknya 2 kali, al-fatihahnya 2 kali, baca suratnya 2 kali gitu. Kemarin terakhir sih terkait dengan panjang bacaan suratnya ya. Jadi pada rakaat yang pertama kaifiyatus sholatil khusuf, yang pertama ayyan wiya sholatal khusuf, niat tuh sholat gerhana, wa yukabbiru takbir summa yaqra'a du'a at-tawajjuh, niat sholat khusuf baik khusufil qamar maupun khusufis syamsi, gerhana matahari maupun rembulan. Kemudian dilanjutkan dengan takbiratul ihram, niat dibarengi dengan takbiratul ihram. Kemudian membaca doa tawajjuh. Jadi biar kata sholat sunnah, kesunahan segala macam apa-apa yang disunnahkan di dalam sholat tetap pun dibaca gitu. Kalau kita mah kadang-kadang kalau sholat sunnah ini gitu ya, ngebaca doa Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran ila akhirih ya, atau Allahumma ba'id baini ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib ya ila akhirih. Itu doa tawajjuh tetap sunnah dibaca. Tsumma yata'awwadza, kemudian ta'awudz, wa yaqra'a bi ummil kitab, kemudian membaca ummul Quran Al-Fatihah, wa bi suratil Baqarah, sunnahnya baca surat Al-Baqarah atau ayat-ayat yang lain. Itu. In kana yahfazuha, kalau memang hafal. Au bi qadriha minal Qur'ani in kana la yahfazuha, atau bi qadriha, sebanding atau ukuran kadar panjang ayatnya itu sepanjang surat Al-Baqarah. Ya, kalau memang nggak hafal Al-Baqarah, itu baca surat yang lain. In kana la yahfazuha, jika memang tidak hafal Al-Baqarah. Tsumma yarka'a, kemudian ruku, wa yusabbiha biqadri qiraati mi'ati ayah min suratil Baqarah. Kemudian baca tasbih, tasbihnya itu bacaannya kira-kira seperti sebanding dengan 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Itu panjang. Iya. Jadi sebenarnya sholat khusuf itu sholat terpanjang. Ya, sholat tasbih ya masih panjangan khusufnya. Ya. Itu sholat, kenapa? Hatta yang jaliyah, lihat durasi waktu gerhananya. Gitu. Jadi sampai gerhana itu menyingsing. Gitu. Kemudian tsumma yarfa'a ra'sahu wa yastawiya qa'iman. Sami'allahu liman hamidah. Seperti biasa kondisinya pun kita kembali seperti kita pertama berdiri. Yarfa'a ra'sahu wa yastawiya qa'iman, sampai lurus kita berdiri. Baru ta'awudz lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yaqra'a bi fatihatil kitab. Jadi habis sami'allahu liman hamidah enggak ruku. Baca Al-Fatihah lagi, baca surat lagi ya. Suratnya itu bi qadri mi'atai ayatin min suratil Baqarah. Sekira-kiranya itu ya panjangnya itu sekitar 200 ayat. Ya,
200 ayat masih Al-Baqarah dah. Gitu ya. Berarti Ali Imran. Tuh. 286 Al-Baqarah. 200 ayat Ali Imran. Ya, baca sekira-kiranya tuh 200 ayat gitu. Kalau memang ya ukurnya ya, kalau Al-Baqarah 286, rakaat kedua lebih pendek. Tapi sependek-pendeknya Ali Imran. Kan itu. Ya. Summa yarka'a, itu kalau hafal, kalau enggak hafal ya enggak masalah. Ya bi ayatin ukhra. Itu dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian ruku, wa yusabbiha, kemudian tasbih. Qala Asy-Syafi'i bi qadri thulutsar ruku'il awal. Itu kadarnya 2/3 dari ruku yang pertama. Kalau memang tadi sepanjang 100 ayat surat Al-Baqarah, ya ini mas sekitar 6 berapa? 2/3-nya ya 63 ayat lah ya itu ya. Itu kadar ruku kita selama kita membaca surat Al-Baqarah 2/3 dari 100 tadi. Waruya adhu biqadri ma yali ruku'il awal, yakni dunahu biqalil. Atau dalam riwayat lain disebutkan kira-kira itu di bawahnya bacaan tasbih ruku yang pertama. Ya di bawahnya dikit lah gitu. Nah, ini kaifiah kita melakukan sholat gerhana. Ini rakaat pertama. Rakaat kedua sama ya. Wa qadarahu Syekh Abu Ishaq bi qadri 70 ayat. Wa qadarahu Syekh Abu Hamid bi qadri 80 ayat min suratil Baqarah. Tsumma yasjudu kama yasjudu fi ghairiha. Syekh Abu Ishaq memberikan kadar bacaannya itu 70 ayat. Ini ada menyebutkan dalam bacaan tasbihnya. Ya, dalam bacaan tasbihnya 70 ayat. Rakaat kedua Syekh Abu Hamid 80 ayat dari surat Al-Baqarah. Kemudian sujudnya kama yasjudu fi ghairiha, sama seperti sujud biasa. Wa qala Abul Abbas bin Suraij yutilu sujuda kama yutilur ruku'a. Kalau tadi ruku yang pertama kadar lamanya selama kita membaca 100 ayat surat Al-Baqarah, berarti sujudnya sama. Lamanya kita baca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, itu sama dengan kita membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. Walaysa bi syai'in li annahu lam yunqal dzalika 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dinukil dari apa yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kuat apakah enggak begini? Kalau nggak kuat ya sebisanya. Ya ayatnya pun atau ayat suratnya pun ya semampunya. Itu kalau memang tidak mampu atau apalagi mungkin ya bacanya mungkin terlalu panjang. Kadang-kadang kan kayak model-model kita. Jangankan sholat apa ini namanya, sholat gerhana, taraweh aja. Ya, gitu. Padahal beda 5 menit diomongin Pak. Lama gitu. Padahal beda 5 menit itu ya. Padahal itu. Oh ini mah lama 5 menit gitu ya. Lama gitu. Itu diomong itu. Kelamaan gitu. Ya itu kan namanya kita, apalagi kalau kita mempraktikkan sholat sunnah gerhana gitu ya. Ya kalau nggak bisa lama ya sepertinya biasa saja lah, paling tidak ya baca surat apa itu namanya sabihis, surat hal ataka ya, paling nggak itu ya, paling nggak minimal itulah ya, kayak model-model kita mah. Syukur-syukur tadi mampu mempraktikkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Syukur-syukur bisa ngejalanin aja syukur kan gitu ya. Itu
bisa ngejalin aja syukur. Karena namanya gerhana itu kan ayatum min ayatillah. Gerhana itu annal khusufa ayatani min ayatillah. Khusuf gerhana matahari, gerhana rembulan, dua tanda daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kaifiyahnya itu fi kulli raka'atin ruku'ani, setiap satu rakaat dua ruku. Sama seperti tadi ya. Kalau kita nggak hafal sampai panjang 286 ayat Al-Baqarah, rakaat kedua 200 ayat umpama gitu, ya udah sebisa kita. Ya. Udah bisanya hafalnya apa rakaat pertama. Ini kalau kita ngejalanin sendiri. Ya syukur-syukur bisa dilakukan dengan berjamaah. Ini kan satu fenomena alam yang jarang terjadi. Ya, jarang terjadi. Mitos dulu kan wah ini tanda bencana ya, mitos ya. Mitos berharapan kalau ada gerhana timbulnya gagal panen, ya peternakan gagal. Itu seperti itu. Ya, ini mitos yang mungkin kalau zaman sekarang sih mungkin sudah hilang mitos-mitos tersebut. Dua kejadian ini baik gerhana matahari maupun rembulan, dua ayat, dua tanda daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi justru kita perbanyak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan apa? Dengan cara apa? Kita ngejalanin sholat sunnah gerhana. Gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqra'u fil qiyamil awal fi rakaatil ula surat al-Baqarah wa fi tsaniyah minha surat Ali Imran. Kalau dalam riwayat Al-Buwaiti disebutkan rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, rakaat pertama pada ruku pertama Al-Baqarah, rakaat pertama pada ruku setelah ruku kedua Ali Imran, rakaat kedua yang pertama An-Nisa, kemudian rakaat kedua habis ruku yang kedua itu Al-Maidah. Itu ya, kalau mampu gitu ya. Nah banyak gitu. Kalau model kita udah duduk aja duduk gitu ya. Itulah boleh sholat duduk aja nggak apa-apa kalau memang kita kan sholat sunnah itu. Kalau sholat fardu kita mampu berdiri kemudian kita duduk nggak sah sholat kita. Tapi kalau sholat sunnah biar kata kita mampu berdiri kita sholat duduk sah sholatnya, cuman 50% pahalanya Pak. Itu nggak apa-apa ya. 50% tuh pahalanya. Itu sholat sunnah. Kalau sholat fardu ya kita mampu berdiri kita duduk tidak sah. Tuh. Pada rakaat kedua itu tadi suratnya An-Nisa kemudian dengan surat Al-Maidah. Caranya sama seperti rakaat yang pertama gitu. Jadi fi kulli rakaatin ruku'ani, setiap satu rakaat dua ruku gitu. Kita jalanin sendiri kalau memang tidak ada seruan di masjid, mushola ataupun yang lainnya, seruan ke lapangan untuk melakukan sholat sunnah gerhana, kita boleh jalanin sendiri. Kaifiyahnya seperti itu Pak. Nggak mesti harus pakai Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa maupun Al-Maidah semampu kita. Ya mampunya kita Al-Falaq, An-Nas boleh. Rakaat pertama ya Al-Fatihah, Al-Falaq. Rakaat kedua Al-Fatihah, An-Nas. Ya itu rakaat pertama, ruku pertama. Pada rakaat pertama, rakaat keduanya nggak hafal surat lain, Al-Falaq ya Al-Falaq lagi nggak apa-apa, gitu. Al-Falaq lagi ya udah, ya. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, sudah itu aja nggak apa-apa. Orang nggak hafal, ya nggak baca surat buat gimana ya nggak apa-apa. Itu yang penting ambil rukun dan dalam sholatnya yaitu Al-Fatihah. Umpama kita nggak hafal ya. Tapi kenapa sih ada durasi sunnah
Idzam taddal khusuf, panjang karena tadi kesunahannya hatta yanjalia, sampai itu terang kembali. Sunnahnya gitu, hatta yanjalia, sampai menyingsing, sampai terang kembali. Itu namanya matahari, rembulan, kemudian bumi gitu ya. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamaru walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbaq. Surat apa tuh? Yasin. Ya, udah di luar kepala itu. Yasin itu. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamaru. Jadi matahari tidak sepatutnya, ya, tidak sepatutnya mengejar bulan. La yambaghi, ya, tidak sepatutnya matahari mengejar bulan ataupun malam mendahului siang. Semua berjalan di atas porosnya masing-masing. Ketika cahaya ketika rembulan menghalangi sampainya cahaya matahari ke bumi, ya, maka disebut dengan gerhana matahari. Gitu. Ketika bumi menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan, itu namanya gerhana rembulan. Yaitu ketika berada di satu titik garis yang sama. Semua wa kullum fi falaki yasbaqun, beredar pada porosnya masing-masing, ada jalan edarnya sama-sama. Jadi tidak sepatutnya matahari mendahului bulan atau malam mengejar siang. Semua berjalan masing-masing. Ada orbitnya, orbit masing-masing, jalan edarnya masing-masing. Jadi itulah tanda kebesaran daripada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita disunnahkan untuk melakukan sholat gerhana. Jadi bukan hal yang dimitoskan banyak orang. Ada gerhana matahari ngumpet, ya, nggak tahu kenapa. Itu pun memang dari dulu pun, dari zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu dinyatakan bahwa terjadinya gerhana itu penyebab, ya, karena kematian daripada putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Mariyatul Qibtiyah. Ya, makanya disebutkan la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatih. Keduanya itu gerhana matahari maupun rembulan itu bukan penyebab atau bukan karena kematian atau kehidupan seseorang, atau bukan berarti akan menjadi sebab kematian maupun kehidupan seseorang, akan tetapi itu keduanya ayatani min ayatillah, tanda kebesaran Allah. Kita pun tanda, kita ini ayat, Pak, ya. Kita ini ayat yang berjalan kemana-mana, ya. Kita ayat itu tanda. Kita manusia itu ya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ra'aitu dzalik, kita umpama nyaksiin fenomena tersebut, ya. Kita nyaksiin fenomena tersebut. Gimana sih kita ketika kita orang yang beriman melihat satu fenomena kejadian gerhana matahari maupun rembulan? Fa idza ra'aitum bidzalik, melihat kejadian itu kayak kemarin, ya. Kemarin kapan kejadian? Tanggal 26, ya. Tanggal 26 itu pada ngeliat apa enggak? Nggak kelihatan, ya. Infoma nyampe, ya, nyampe lah, beredar kemana-mana, broadcast macam-macam banyak dah, ya kan? Broadcast banyak tuh, ya. Tuh di handphone kita gitu, banyak broadcast terkait dengan ajakan seruan menunaikan sholat gerhana. Makanya faidza ra'aitum dzalik, ketika kalian melihat hal tersebut, fafza'u ila zikrillah, segera sholat,
segera ingat Allah. Caranya kita ingat Allah ya kita sholat, karena sholat itu as-sholatu lidzikri. Cara mengingat Allah terbaik ya dengan sholat gitu. Fafza'u ila dzikrillah was-sholat, dan sholat. Wa li'annaha sholatu khusufin fakana min sunanigal jamaah ka khusufi syami. Sholat khusuf, khu pakai kho itu sholat gerhana matahari, khusuf pakai kaf itu gerhana salah kebalik. Khusuf pakai kho itu gerhana rembulan, khusuf pakai kaf itu gerhana matahari. Ini terkait dengan sholat. Kesunahannya fafza'u ila zikrillah, banyakin istighfar, ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu artinya apa? Umpama kejadian gerhana rembulan ya, itu kan siang yang mestinya apa tuh namanya terang, itu yang dimaksudkan. Tidak sepatutnya, tidaklah mungkin artinya matahari ngejar rembulan atau malam mendahului siang. Lah mestinya siang kok malam gitu, bukan begitu. Itu tidak sepatutnya. Akan tetapi ini adalah fenomena kebesaran Allah ya subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa dalilu 'ala al-israri wal jahri. Ada israr, ada jahr. Bacaan sunnah untuk membaca dengan kaifiyah sirriyah dan jahriyah, ya kan, dilantangkan bacaannya tuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ketika gerhana rembulan. Gerhana matahari sunnahnya dengan sirriyah. Kasabati syamsu faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli faqumtu ila jambih falam asma' lahu qira'atan. Jadi ketika terjadi gerhana matahari, kata Ibnu Abbas dalam riwayatnya, beliau menyampaikan faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdiri kemudian sholat. Faqumtu ila jambih, aku berdiri di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam asma' lahu qira'atan, dan aku enggak dengar Rasulullah baca. Artinya apa? Rasulullah membacanya dengan sirriyah di gerhana matahari. Wa amma salatul khusufil qamar fali annaka salatul lail laha nadhirun bin nahar. Ya, salat khusufil qamar gerhana rembulan, salat dilakukan di waktu malam, maka disunnahkan ya itu dengan jahar, kayak salat isya, salat maghrib, salat subuh. Ya ini. Jadi fafza'u ila zikrillah. Di hari itu juga banyakin sedekah, ya. Banyakin sedekah apa? Namanya sedekah, insyaallah ya. As-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasy. Jadi sedekah akan menutup 70 pintu keburukan. Dengan sedekah, lantaran kita sedekah, 70 pintu keburukan tertutup. Ya, maka dalam kejadian itu kita banyakin sedekah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Ibanatul Ahkam, syarah daripada Bulughul Maram, penyusun yaitu Abu Hajar Al-Asqalani, idza taddal khusuf wa huwa fi shalah faqal yazidu ruku'an akhar. Jadi umpama khusuf gerhana rembulan itu enggak menyingsing, lama kejadiannya. Lama kok, udah sejam masih gerhana, 2 jam masih belum kelihatan tuh rembulan, ya tertutup tuh rembulan. Idza taddal khusuf wa huwa fi shalah faqal yazidu ruku'an akhar. Ketika masa atau waktu durasinya itu panjang, ini lagi sholat, apakah mesti kudu tambahin rukuknya ataukah bacanya dipanjangin? Ada yang pertama nyebutin yazid, tambahin. Wala in tadda 10 raka'atin,
ya, meskipun manjangkan selama asyara rakaatin. Ini pendapat pertama itu tambahin, meskipun walau imtadda, meskipun panjang atau durasi tambahannya itu sampai 10 rakaat, 10 rukuk maksudnya, ila ayyan jaliyah, sampai menyingsing. Wa ala hadza yuhmalu ma warada min al-akhbar fi ziyadati 'ala ruku'ain. Ini menganalogikan ditambahkannya 2 rukuk dalam 1 rakaat. Ini yang pertama, ya, nambahin rukuknya bukan rakaatnya, rukuknya. Pendapat yang kedua, wa huwa tariqatu ashabinal baghdadiyyin wa huwa al-ashah. Pendapat yang kedua, jalan di kalangan para sahabat yang di Baghdad, wa huwa al-ashah, dan ini yang sahih, annahu la yazidu, sesungguhnya tidak perlu ditambah rukuknya. Li'anna al-akhbar fi ziyada 'ala ruku'ain ghairu sahihah. Jadi nambah lagi itu bukan perkara yang tidaklah sahih, ada kalaupun ada khabar itu. Jadi tetap dengan ruku 2 rakaat, setiap rakaat 2 ruku tanpa ditambah lagi rukuknya. Qala fil ibadna fa in tajallal kusuf wa huwa fil qiyamil awal fa hal yatajawaz wa yaqtasiru ala ruku'i wahid. Umpama kalau tadi durasinya panjang, lama, matahari atau rembulan belum tampak, apakah tambahin ruku? Tidak perlu. Kalau yang kedua ternyata baru rakaat pertama, berdiri pertama, durasi pendek, durasinya udah selesai, apakah meski kudu diringkas, ya? Nah ini romannya baru 15 menit, ternyata udah selesai, baru rakaat pertama atau ruku pertama, apakah mesti kudu diringkas atau kamu biarin aja, kan gitu. In qulna yazidu ruku'an idza tadal khusuf iqtasara guna ala ruku'i wahid, ataukah dikurangin rukuknya, maka tetap pada pelaksanaan yang ditentukan. Fi kulli rak'atin ruku'an, ya, ruku'ani. Fi kulli rak'atin ruku'ani. Dalam 1 rakaat 2 ruku'. Ini, jadi la yazidu ruku'an lam ya'ud ila shalah. Jadi tidak perlu ditambah rukuknya. Tetap dengan ruku' 2 rakaat, ada 2 rakaat, jadi ada 4 ruku', ada 4 kali sujud. Itu aja sih. Ya. Kalau nanti ketemu gerhana lagi, Pak. Ya, kalau bisa sih Baitul Huda. Jalanin dah gitu ya, horor seruin, ya, serukan untuk melakukan sholat sunnah biar kita ingat. Ini kan fafza'u ila zikrillah, ya, segera kita ingat Allah, bertakbir, kemudian kita bersedekah, banyakin istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyakin istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai kalau tadi peranggapannya, orang-orang beranggapan bahwa dengan gerhana itu pertanda datangnya balai gitu ya, balai kalau orang bilang al-bala, bencana, ya. Maka kita justru ingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semua itu. Karena wa min ayatihil lail wan nahar wasyamsu wal qamar wala tasjudu lisyamsi wala lil qamar, ya, jangan engkau sujud. Bahwasanya sebagian tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan malam, Allah ciptakan siang, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan rembulan. Jangan sujud sama siang dan malam, jangan sujud wala tasjudu lisyamsi, jangan sujud kepada matahari, jangan sujud kepada rembulan, tapi sujudlah
Ya, alladzi, sujudlah kepada Allah, lillahilladzi khalaqahunna. Kepada Allah zat yang nyiptain semua itu. Ya, kita jangan sujud kepada matahari dan rembulan, tapi sujud kepada Allah yang menciptakan matahari dan rembulan. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Silakan. Syarat ya. Kalau kita mau melakukan sholat khusyuk atau khusyuk sendiri, itu di dalam dulu, dan kita nggak tahu durasi waktu gerhananya. Itu untuk mengetahui selesainya gimana? Terus yang kedua, kalau kita sholat khusyuknya itu kita nggak bisa baca Al-Qurannya, cuma bisa pulau bawah sama pulau kirinya. Sedangkan khusyuknya masih lama. Iya. Itu gimana? Ya. Yang pertama, kita nggak tahu posisinya di gedung, nggak tahu, nggak kelihatan luar tuh ya. Di luar nggak kelihatan. Ini masih kadang-kadang namanya di gedung terang aja ya. Malam juga terang kan gitu ya. Nggak kelihatan ini. Maka kalau mungkin zaman sekarang sih lebih mudah ya. Kalau dulu lebih mudah, kenapa? Nggak banyak bangunan, gampang terlihat juga. Kalau dulu ya, bangunan belum banyak, lapangan juga masih pada lebar, pada luas. Kalaupun ini juga timbang longok dong, nggak kelihatan gitu kan. Kalau dulu, kalau sekarang ya susahnya nggak ngeliat langsung, tapi informasinya duluan, kan gitu ya. Jadi kebalikan gitu. Ya sudah, kedua-dua kita pakai, ya kan itu. Artinya apa? Kita mengikuti sesuai dengan informasi, ya mungkin yang sudah diteliti durasinya sekian sampai jam sekian. Ya kita ikutin itu saja. Kalau dulu tanpa ada, belum tuh gampang adanya WA, WhatsApp atau pesan-pesan yang lain, media-media yang lain. Kalau dulu langsung lihat itu, gampang kelihatan, ya. Gak banyak gedung, gak banyak bangunan tinggi gitu ya. Kita pun kadang-kadang bekerjanya di luar, itu lebih banyak aktivitas di luar rumah, maka itu mudah. Kalau yang di gedung ya kita mengikuti informasi yang telah disampaikan, yang sampai kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, durasinya masih lama gitu ya. Durasinya masih lama, tapi kita bacaannya cuma timbang bisanya kulhu sama anas ya, kulhu sama anas. Ya udah dibolak-balik aja kulhu. Baca kulhu 100 kali gitu kan, atau baca kulhu 50 kali, ya biasa aja. Udah bacanya itu aja, hatta yang jadi ya sampai matahari atau rembulan itu menyingsing. Udah baca itu aja. Ya, kulhu Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah bolak-balik aja tuh, nggak apa-apa. Gitu. Ya, diulang-ulang aja, emang hafalnya itu toh, kan gitu ya. Hafalnya itu aja. Kita umpama kalau memang kita sudah melakukan sholat, kemudian kita hanya durasinya tidak lama lah sholat kita. Artinya sholat itu dilakukan masih di masa gerhana. Kalau gerhananya itu sudah menyingsing, sudah hilang, maka sudah tidak lagi disunahkan. Karena sunnahnya hatta yanjaliya, sampai terang kembali. Sampai terang kembali. Umpama selesai sholat, selesai gerhananya kan dilanjutkan sunnah khutbah, ya sunnah khutbah. Maka khutbah itu boleh disampaikan meskipun gerhana itu telah menyingsing, gitu. Jadi boleh dengan surat itu, tapi dengan catatan boleh diulang-ulang, nggak apa-apa. Rakaat keduanya, rukuk pertama kulhu lagi boleh. Ya,
Rakaat kedua, ruku yang kedua, anas lagi ya silakan. Paham gitu. Karena apa? Ya mudah lah. Namanya menjalani ketaatan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu mastata'tum." Ketika salah satu di antara kalian diperintahin ya, bisyai'in idza amartukum bi amrin, satu perintah, satu perkara yang diperintahkan, maka tunaikanlah. Mastata'tum sesuai kemampuan kalian. Itu mampunya al-falaq, itu. Jadi boleh. Ya. Kalau sholat gerhananya melebihi waktu apa namanya, datang waktu sholat wajib itu gimana? Karena di sholat gerhana tiba-tiba sholat datang waktu wajib, nah, ya. Terus apa diberhentiin melakukan sholat wajib dulu, nanti terusnya mau gerhana lagi? Kalau umpama gini, sholat wajibnya sholat apa dulu? Sholat isya. Nah, kalau sholat isya selesaikan gerhana. Artinya kita masih lihat durasinya. Itu. Jadi jangan sampai berhenti dulu kemudian lanjutin gitu. Kalau mau ya mau sholat wajib dulu kan gitu. Atau gerhana dulu. Mana dulu dataknya antara apa namanya, tadi kan sholat itu dilakukan kayak kemarin itu kan habis maghrib ya 18.20 ya 18.20 kadang sampai dengan isya, maka dilakukan gerhana dulu selesaikan. Jadi jangan selesai belum selesai dipotong gitu. Jadi tetap selesaikan dengan 2 rakaat, 1 rakaatnya 2 ruku, atau dengan 4 sholat gerhana 2 rakaat dengan 4 ruku dan 4 sujud, selesaikan dengan sempurna. Kalaupun ada khutbah, sampaikan khutbahnya baru melakukan sholat isya. Walaupun sholatnya itu sampai dari jam 6 sampai jam 8 terus isya itu nggak apa-apa. As-sholatu ala waktiha, sholat itu yang penting di waktunya. Nah, itu. Meskipun kita tidak mendapatkan waktu afdol ya, waktu utama. Yang penting biar kata kita sholat itu ya, palanya di asar ya, ujungnya di maghrib lah, kelewatan gitu ya. Pas Allahu Akbar baru baca Al-Fatihah. Ya udah azan Allahu Akbar maghrib. Apa? Sah itu. Ya. Sah. Biar kata palanya di asar, pas salam udah maghrib. Ya. Tapi itu dianggap kita kalau kejadiannya seringkali ya itu dianggap lalai. Itu artinya dalam fikih itu hukumnya masih sah. Ya, artinya ada waktu ikhtiar, ada waktu ujub, ada waktu afdal ya. Yang penting kita sholat, as-sholatu ala waktiha, sholat berada di waktunya, ya bukan di luar waktu. Gitu. Dan ada lagi. Jadi anjurannya ya khutbahnya ya isinya tentang ajakan untuk ingat Allah, ajakan untuk bersedekah. Seperti apa yang pernah disampaikan oleh Rasul. Ya umat Muhammad. Ini terkait dengan ketika terjadinya gerhana matahari. Ya umat Muhammad, wallahi kata Rasul, wahai umat Muhammad, wallahi demi Allah, lau ta'lamuna ma'a'lamu, seandainya kamu tahu apa yang aku tahu,
la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Sungguh kamu bakal banyak sedikit tertawa ya. Sungguh kalian bakal sedikit tertawa dan akan banyak nangis. Ini kata Rasulullah. Seandainya kalian tahu lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Ya, kalau kita tahu apa yang diketahui oleh Rasulullah, kita bakal sedikit tertawa, banyakin nangis. Kita mah banyak ketawa, nangis jarang, bukan sekali jarang. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dengan kejadian fenomena alam, ya, baik gerhana matahari maupun rembulan, ini menjadi pengingat kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.